selamanya ku cintai. Tempat kediaman Tuhan, selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku, selamanya ku cintai. Tempat kediaman Tuhan, selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, bersinar selamanya Dia bercinta. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah, selamanya ku cintai. Tempat kediaman Tuhan, selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku, selamanya, selamanya ku cintai. Tempat kediaman Tuhan, selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku, kasih-Mu selalu ada untukku, kasih-Mu selalu ada untukku. Mari datang menyembah Tuhan malam ini. Haleluya, Roh Kudus lawat kami malam hari ini. Malam ini kaum pria Tuhan datang menyembah Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan kami percaya internet yang kami gunakan stabil Tuhan. Kami minta Tuhan pertolongan Tuhan. Kami minta Tuhan pimpinan Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Setiap pribadi kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
Sembah Tuhan, sembah. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Kita percaya janji Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya, sekalipun dalam kondisi sulit saat ini, kita percaya. Haleluya. Saya kali katakan, tak selamanya mentari itu bersinar, tak selamanya dunia itu berputar. Tapi janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Buat Bapak-bapak, buat saya secara pribadi, buat semua yang percaya Tuhan Yesus, tidak perlu berubah, tidak pernah berubah janji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah Allah yang besar, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, malam ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih malam ini, terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati tempat kediaman-Mu Tuhan. Oh hadirat-Mu Tuhan, curahkan bagi kami. Haleluya, Tuhan, kami percaya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya, terpujilah nama Tuhan, Tuhan Yesus yang besar. Terima kasih Tuhan malam ini. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku gandumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ingkari kasih-Mu, selalu ada untukku. Haleluya, selamanya ku cintai, selamanya Tuhan tempat kediaman-Mu Tuhan. Oh, selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ingkari kasih-Mu, selalu ada untukku. Selamanya, selamanya ku cintai
kasih-Mu selalu ada untukku. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan selalu ada untuk kami orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami Tuhan menghadapi situasi peperangan ini Tuhan, kami percaya satu saat pasti Tuhan akan reda ini Tuhan. Semua akan reda, COVID akan diangkat Tuhan, akan dimusnahkan oleh Tuhan. Kami sedang Tuhan terus berperang Tuhan. Kami tidak akan gentar Tuhan menghadapi peperangan ini Tuhan. Kami mau terus Tuhan selalu melekat dengan Tuhan. Kami mau selalu Tuhan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kami mau selalu berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah gunung batu, tempat perlindungan kami Tuhan. Kami sangat percaya kuasa Tuhan. Kami sangat percaya Roh yang Kudus itu terus bekerja bagi orang-orang yang percaya Tuhan. Tuhan akan memulihkan bangsa Indonesia Tuhan. Kami akan memulihkan orang-orang percaya Tuhan, yang saat ini mungkin banyak mengalami ketakutan Tuhan, yang mengalami banyak kekhawatiran menghadapi situasi ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Malam hari ini hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Larmin akan menyampaikan isi hati Tuhan. Sampaikan menurut kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan. Beritakan Tuhan untuk kami meresponi firman Tuhan. Urapi dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kami percaya Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan. Semua yang mengikuti Zoom ini Tuhan, boleh mengalami satu pemulihan daripada Tuhan. Bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Segala hormat, segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kekasih jiwa kami Tuhan. Kami mengucap syukur malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita katakan. Amin. Selamat malam Bapak yang dikasihi Tuhan. Barangkali ada yang mau bersaksi, Bapak-Bapak, selama 1 minggu ini sudah ditolong oleh Tuhan. Silakan. Ya. Selamat malam. Mau bersaksi. Selamat malam semuanya. Shalom. Shalom Pak Beta. Shalom Pak Beta. Selamat malam Pak Kaleb Lasmin. Apa kabarnya? Yes, luar biasa. Izinkan saya untuk bersaksi sebentar ya Pak. Monggo. Ya, terima kasih. Selamat malam, kaum prianya Allah. Kita ada di dalam perlindungan Tuhan malam ini, sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat, walafiat. Semua adalah kasih anugerah Tuhan. Saya mau menyaksikan cintanya Tuhan, bagaimana Tuhan berikan keselamatan sampai malam ini, sebagaimana saya adanya. Ini adalah semua kasih perlindungan Tuhan. Kejadiannya waktu tanggal 21 Juni yang lalu, bulan lalu ya. Jadi saya selama ini berada di Pangandaran, bukan bermaksud untuk melarikan diri dari zona merah di Bandung yang sedang parah, yang sedang terus bergejolak. Tapi sebelumnya saya sudah berada di Pangandaran untuk hal-hal keperluan keluarga. Kejadian waktu itu tanggal 21 Juni hari Senin, saya masih ingat, jam 11:30 siang. Jadi saya pulang dari Bank BRI karena ada janjian dengan Direktur BRI jam 12, jadi saya tanggung. Saya mampir dulu ke rumah teman saya yang punya toko aki. Waktu itu menunjukkan 11:30. Saya waktu itu ke toko saudara saya si Iman, pelayanan di sini di GPDI. Dan waktu itu saya menyapa
kebetulan teman saya sedang renovasi atau membangun tokonya. Dia berada di atas sedang memasang besi beton ya. Jadi begitu sudah melihat saya, dia bilang, "Sebentar ya Pak." Jadi saya tunggu. Waktu itu ini teman saya juga, temannya Pak Binsar Sagala. Jadi kalau ke Pangandaran dia yang melayani semua keperluan Pak Binsar, jadi teman akrabnya juga. Waktu saya berkunjung ke tempat teman saya di tokonya, saya duduk di depan tokonya, posisi saya di atas ada drum-drum atau tong plastik yang berwarna biru. Isinya sekitar 500 literan ya, jadi di situ ada 3 buah. Di situ isinya saya juga belum tahu, begitu datang, saya duduk di bawahnya. Ternyata isi dari tong plastik yang 500 liter itu adalah bahan-bahan untuk membuat aki. Ada asam sulfat, ada aki sur, dan ada sebelahnya mineral. Ya, saya duduk di situ di bawahnya, pas di bawahnya tong yang berisi aki asam sulfat. Ya, jadi begitu saya tunggu, karena Pak siram air asam sulfat, saya, "Tolong ditangani Pak." "Ya, pasiennya aja bawa ke sini." Ternyata dia sebelumnya nggak mau. Saya paksa, "Pak, tolong aja bawa ke sana, soalnya ini kejadiannya sama anaknya." Saya telepon, anaknya suruh sama bapaknya bawa ke rumah sakit Pandega. Dan ternyata bola matanya tidak ada air mata, seperti dia itu nggak ada air mata, jadi dioperasi. Yang sebelahnya sih normal. Jadi kalau nangis sebelahnya polotot, yang sebelahnya keluar air mata, kan aneh. Jadi hari ini tadi dioperasi, dan kita sama-sama di jemaat GPDI Pangandaran sama-sama berdoa minta pemulihan. Namun satu hal yang saya dapat katakan di sini, Tuhan adalah perlindungan saya, Tuhan adalah perlindungan kita. Saya percaya, saya yakin Tuhan yang menuntun, Tuhan yang melindungi sampai pada kesempatan malam hari ini. Saya diberikan kekuatan, kesehatan, dan saya jujur saja rasa cemas, khawatir, dimana juga sekarang di Pangandaran sedang zona merah ya. Jadi semua objek wisata ditutup sampai tanggal 26 nanti. Jadi saya tadinya mau pulang minggu ini, tapi lihat situasi dan kondisi, ya itu mungkin satu kesaksian yang boleh saya dapatkan selama saya di Pangandaran, bahwa Tuhan itu perlindungan kita semua ya, yang dapat saya katakan, yang saya boleh dapat dari pemazmur sembilan saya, MC malah cemas dan ja. Demikian firman Tuhan, demikian kesaksian saya dan firman Tuhan ya dari Mazmur 91. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan Tuhan memberkati. Kita coba bantu, tapi jalan aja dulu ya. Oke. Lukas 10 ayat 2. Coba Bro Andres. Bang Lar.
Ya. Bisa yang lain dulu. Nah, itu udah bisa dah. Ya, Lukas 10 ayat yang kedua. Saya bacakan ya. Ya. Lukas 10 ayat yang kedua, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Hatur nuhun. Jadi firman Tuhan mengatakan dalam Lukas pasal 10 ayat 2 ini, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuaian, Tuhan yang empunya tuaian. Ya. Tuhan memanggil setiap orang percayanya, dan dunia ini adalah ladang yang ia percayakan untuk digarap. Tidak cukup orang percaya hanya tampak rajin, dikatakan beribadah, tetapi saat kita dipanggil, saya dan saudara itu harus ada proaktif, ya, ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Siapapun kita, apapun profesi kita, dimanapun kita, Tuhan percayakan. Jikalau saat ini kita dipercayakan di gereja GPPS, khususnya AMC atau di Agape dan yang lainnya, ya Tuhan menempatkan kita supaya di situ juga kita ambil bagian. Karena dikatakan tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Kalau di ayat yang lain, lihat sekelilingmu, padi sudah menguning, siap untuk dituai. Jadi pekerja-pekerja sedikit, tidak cukup hanya evangelis atau penginjil atau gembala ya yang lain. Tetapi sejak kita dipanggil oleh Tuhan, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang sama-sama juga harus menyatakan Injil keselamatan, dimulai dari ya keluarga yang terdekat, ya, dari keluarga kita. Maka dengan itu saya dan saudara harus bersemangat, ya, biar roh kita menyala-nyala melayani Tuhan seperti yang dikatakan Tuhan oleh Rasul Paulus di Jemaat Roma 12 ayat 11. Inilah Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah pria-prianya Tuhan, pria-pria dor, ya, kalau ayatnya mendidih melayani Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun kesempatan. Jikalau ada kesempatan, selagi ada waktu dan kesempatan, kita harus melayani Tuhan dengan sekuat tenaga, bekerja bagi Dia tanpa kenal lelah. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri telah memberikan sebuah teladan bagaimana Ia bekerja dan melayani. Seluruh keadaan hidupnya dipersembahkan untuk salib. Tuhan Yesus mengatakan di dalam firman Tuhan Yohanes 6 ayat 27, saya bacakan untuk kita semua, nanti boleh ditulis. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan dikatakan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan memeterainya. Mengingat sedikit waktu lagi kedatangan Tuhan yang kedua kali akan tiba, maka sisa waktu yang ada hendaknya kita pergunakan untuk sebaik-baiknya untuk bekerja bagi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita, ya, dimanapun usaha yang kita kerjakan, dimanapun apapun profesi kita, itu ministeri pelayanan kita, ya, yang Tuhan percayakan, kita diutus, dipanggil bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa, yang kelihatan itu dapat binasa, dikatakan binasa, ya. Ya, kita melakukan pekerjaan kita, melakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan,
dan mengasihi sesama. Yang seperti yang kita sudah terima selama bulan Juli ini, dikatakan kita dikatakan 1 Mei oleh Pak Moses, ya, Tio Moses itu berkorban. Tanggal 8 Juli kemarin menjadi berkat dan diberkati. 15 Juli oleh Pak Gembala kita rindu melayani. Ya, kerinduan itu ada kasih. Karena Tuhan yang memberikan kerinduan oleh rohnya. Dan saat ini bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Selama masih ada waktu, mari kita isi. Tuayan di luar sana begitu banyak. Tetapi sayang pekerja sedikit, sangat sedikit. Tidak sebanding. Kita tidak mungkin hanya mengandalkan para pendeta full time yang bekerja. Karena sebesar apapun energi yang mereka keluarkan, gembala, evangelis, itu nggak akan mampu. Tapi kita semua harus menjangkau. Kita dipanggil. Ya, dipanggil untuk rencana Tuhan yang luar biasa. Coba mari kita lihat bahwa saya dan saudara jadi orang Kristen bukan hanya sekedar orang Kristen biasa yang pasif, tetapi aktif. Tema sekarang ini adalah tema yang aktif, yaitu bekerja dalam Tuhan. Yang harus kita lakukan. Ladang Tuhan ialah sekeliling kita. Ya, dimanapun usaha, tempat pekerjaan kita, maka dikatakan itu adalah pelayanan yang harus kita kerjakan. Kita menyatakan kasih Tuhan. Kita harus menampakkan gambar Kristus sebagai kita hamba Kristus yang dipercayakan melayani di sana. Saya dan saudara dipanggil Tuhan. Saya juga dulu dipanggil juga dari seorang pedagang. Ya, nanti saya akan saksikan itu setelah kita coba baca firman Tuhan di dalam Yesaya 42. Coba dibuka ke Andreas. Yesaya 42 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya. Yesaya 42. Saya yang baca ya Bang Lar ya. Ya. Oke, Yesaya 42 ayat yang ke-6 dan 7. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Ya, kitab Yesaya menyampaikan ini dulu, ya. Diperkirakan berapa ratus tahun yang silam, dan saat ini firman Tuhan ini datang. Saya juga mengalami hal itu. Dikatakan di sini, aku ini Tuhan yang telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Ko Andreas, Bro Haiki, Pak Beno, dan semua kita yang hadir saat ini, kita dipanggil untuk apa? Maksud penyelamatan. Karya yang agung. Berarti Tuhan memanggil saya dan saudara, pria-prianya Tuhan, baik yang sudah menikah maupun yang tidak menikah, dimanapun ditempatkan kita, di keluarga atau di suku apapun. Ada rencana Tuhan yang luar biasa yang sebelumnya saya tidak pikirkan. Jadi Kristen aja. Datang sudah. Saya dulu seperti itu. Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tetapi saya telah mengerti, saudaraku, setelah saya dipanggil. Saya dipanggil dari keluarga broken home. Bapak saya penjudi, pemabuk. Suka mukul ibu saya. Saya saksikan itu. Tetapi setelah saya SMA, waktu itu, saudaraku, waktu bapak saya mau hajar mama saya hajar bapak saya. Karena saya belum kenal Tuhan pada waktu itu. Masih dalam kegelapan. Kristen, tapi Kristen tanpa pertobatan. Saudara-saudara Tuhan. Artinya, saya waktu itu marah, dendam.
benci sama bapak saya. Jadi saya tidak mengalami kasih bapak mulai dari SD, mulai kecil sampai dengan SMA. Tetapi setelah saya merantau, saudaraku, tahun 94 ke Jakarta, saya berusaha berdagang, saudaraku, di Kelapa Gading, di belakang Diamond Plaza. Dulu Diamond Plaza, sekarang mungkin mall apa itu? Lupa saya itu, yang di Kelapa Gading. Saya berdagang, saudaraku, setiap hari dari jam 3 pagi sampai dengan jam 10. Saya belanja ke pasar induk Ramat Jati. Satu kol diesel itu habis mulai jam 3 pagi sampai jam 9. Ya, saudaraku, akhirnya saya dapat banyak dana, uang, bisa membiayai keluarga, menyekolahkan adik-adik saya, membangun rumah dan yang lain. Hidup saya pada waktu itu glamor sekali. Tapi suatu ketika, suatu malam, setelah saya pulang belanja dari pasar induk Ramat Jati, saya tertidur dan saya dibangunkan dan saya dipanggil nama saya. Saya bangun. Siapa yang manggil saya malam-malam dengan nama saya? Larmin, bangun. Engkau akan kuutus untuk menuai padi di tengah hutan. Why? Ngapain saya ke tengah hutan? Saya sudah di Jakarta, banyak penghasilan. Berapa jam satu kol diesel itu habis sayuran saya jual, bumbu-bumbu dapur. Saudaraku, waktu saya belum betul-betul bertobat, tapi saya sudah mulai belajar baca firman. Saya beribadah di Pulau Mas, GPDI di sana. Saya di situ baru belajar berdoa, belajar buka Alkitab. Disuruh berdoa, saya nggak tahu. Kristen tapi tidak tahu. Tapi setelah di situ, saudaraku, saya belajar, saya dipanggil. Nama saya dipanggil, Larmin. Sampai 3 kali baru saya ngeh. Suara apa ini? Saya kira hantu. Sempat saya ketakutan. Kayaknya, saudaraku, saya ditayangkan suatu penglihatan di dinding. Ada padi yang sangat menguning. Yang sangat banyak. Itu akan engkau tuai. Tuhan menampakkan padi secara letterlek. Tetapi, saudaraku, Tuhan maksud juga menuai orang jiwa-jiwa. Saya tidak mengerti pada awalnya. Oh, apa maksudnya? Kan begitu. Tapi setelah saya bertahun-tahun di Jakarta, diingatkan lagi panggilan itu, engkau akan pergi. Ya Tuhan, saya mau pergi. Saya lupa panggilan itu. Akhirnya saya sakit, saudaraku. Tidak bisa ngapa-ngapain di Jakarta. Saya sudah berobat ke dukun. Pergi ke tabib Aceh untuk ramuan-ramuan herbal. Tapi nggak sembuh-sembuh. Tapi ingat, waktu saya dipanggil, kamu akan diutus ke hutan, menuai padi. Oh, apa maksudnya? Tapi setelah saya tahu, dalam firman Allah, itu menuai jiwa-jiwa. Ya Tuhan, saya mau, asal saya sembuh. Waktu itu, tahun 94. Jadi, saudaraku, asal saya sembuh, saya berangkat, Tuhan. Saya sembuh. Tuhan, kemana saya Tuhan utus? Saya bayangkan semua hutan di Indonesia. Tahu-tahunya Tuhan tunjukkan Kalimantan. Saudara, Kalimantan Timur, di tengah hutan. Tuhan, bagaimana saya ke sana? Saya tidak pernah ke sana. Tahu-tahunya soal Tuhan singkat-singkat, saya dipertemukan dengan sahabat saya waktu SMA, mau berangkat ke Kalimantan, nggak pergi ke Kalimantan, jadi gelandangan di Jakarta. Dia sudah dikasih orang tuanya ongkos ke Kalimantan, tidak, tapi dipergunakan untuk porkas, SD, apa itu, dulu itu judi itu ya, porkas namanya itu, yang judi, pokoknya, artinya saudaraku dengan singkat cerita, saya ajak kembali supaya berangkat ke Kalimantan. Saya pergi ke Kalimantan, saudaraku, naik kapal laut, tiba di Kalimantan Timur. Singkat cerita, saudaraku, saya ke tengah hutan. Berapa minggu kemudian saya diajak ke hutan untuk menuai padi. Saya kaget, saya tertawa seperti orang gila. Tuan rumah mengatakan, kamu Pak Mahrung, kamu gila, kok ketawa? Iya Pak, saya padi ini sudah saya lihat dulu waktu saya di Jakarta, dan saya ikut menuainya. Tapi bukan pakai sabit, tapi pakai aneh-aneh. Hanya satu tangkai begitu, satu bulir. Setelah selesai menuai padi itu, saya tinggal di gereja GPPS Taman Eden.
Gembala sidangnya itu Pak Pendeta Luther Samperinding, orang Rantevao. Saya tinggal di situ, saya belajar firman Tuhan pagi, malam. Dan akhirnya saudaraku setelah menuai padi, saya belajar firman Allah. Dalam firman Allah padi itu suatu adalah jiwa-jiwa. Dan dimulailah saudaraku penuaian. Di situ saya menuai seorang dukun yang istrinya 3. Ya, saya diguna-gunain mau dimatikan begitu ya. Ya dikirim guna-guna. Tapi puji Tuhan saya dilindungi Tuhan. Dan akhirnya saya bersaksi bagi dia, dukun itu bertobat. Dukun itu bertobat, saya doakan karena dia sakit pada waktu itu. Yang dia sembuh, akhirnya dia memutuskan menjadi hamba Tuhan. Dia punya usaha, karena istrinya 3, ruko 3, masing-masing istrinya itu dikasih 1 ruko untuk menanganinya. Jadi istri yang 3 ini pernah saya diundang ke rumahnya, giliran itu saudaraku, di roster itu. Masak pagi, masak siang, masak malam. Ya, seperti itu. Dan dia dapat menyembuhkan banyak penyakit pada waktu itu. Tapi setelah bertobat, saudaraku, kita bakar semua, berdoa dan kita bakar. Singkat cerita, dari 3 istrinya itu banyak anak-anaknya, karena dia kaya, banyak tanah di Kalimantan. Dan setelah bertobat, istrinya itu 2 pulang ke kampung halamannya, ke Pilang Pisau, Kalimantan Selatan, karena orang Dayak ya. Dan kita layani semua. Dan tinggal 1 istrinya. Ya. Tapi dengan syarat semua anak-anaknya dan istri-istri yang lama itu tetap dibiayai. Dan saya dengar sampai sekarang anak-anaknya juga jadi hamba Tuhan melayani di Kalimantan dan di Sulawesi. Ya, saudaraku. Singkat cerita, saudaraku, karena saya dipertunjukkan itu, saya tahun 97 saya sekolah di Solo. Ya, akhirnya saya dibina di sana. Dan akhirnya saudaraku, guru saya dulu itu Ibu Darmawan, GPPS yang ada di Kerebak Keramat. Di situ saya kenal beliau. Dan akhirnya saudaraku, setelah saya sekolah Alkitab, sekolah misi pengembangan masyarakat desa, saya diperlihatkan lagi saudaraku waktu saya didoakan pengutusan. Suatu ladang di balik gunung, di perbukitan. Banyak jiwa-jiwa, banyak ikan-ikan yang mau mati di lumpur. Dan saya melihat saya di dalam lumpur itu mengambil ikan-ikan itu, saya pindahin ke air yang jernih hingga hidup kembali. Saya bertanya sama Tuhan lagi, Tuhan ini di mana? Dan tunjukkan ke Jawa Barat. Ya, tahun 97. Saya tahu nomornya Tante Ruth itu dulu saya dapat di Kalimantan, saudara. Dan akhirnya saya dapat alamat itu, saya datang ke GPPS Batu Penjuru tahun 97 di bulan Agustus. Singkat cerita, kita diutuslah ke Parakan Muncang, dan saya ingat penglihatan itu persis apa yang saya lihat di penglihatan di Solo itu. Tempat ini yaitu Parakan Muncang, hanya kita merintis mulai dari 1 orang tahun 97. Dan kita melayani. Kuandres kenal, sudah tahu, karena saya dan Kuandres itu udah lama kenal sejak masih bujangan, belum nikah. Ya sampai hari ini nikah, Tuhan karuniakan 3 anak ya. Ya, dari 1 jiwa kita melayani di gunung ini banyak tantangan. Banyak tantangan yang kita hadapi. Dari 1 jiwa sekarang sudah lebih dari 150 jiwa. Bahkan sudah lebih ya. Dan banyak yang sudah kita muridkan menjadi hamba Tuhan dan diutus ke daerah-daerah. Seperti itu. Dan di sini saya diutus banyak tantangan yang kita hadapi. Banyak FPI garis, dan banyak gereja di Bandung Timur Sumedang itu tertutup, ada 30 titik. Saya pernah cerita di kaum pria AMC dulu ya. Ya. Hanya gereja kita lah yang sampai hari ini bisa berdiri. Ya. Penglihatan yang diperlihatkan itu bekerja dalam Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa, ikan-ikan yang mau mati itu adalah jiwa-jiwa yang saya angkatin dari lumpur dosa. Saya bersaksi dengan giat menyatakan Yesus, Isa Al-Masih itu adalah juru selamat bagi semua, tidak peduli dia agama apa dan suku apa, sampai hari ini. Hingga kita melayani di sini, ada berapa dukun dulu kita layani, terima Yesus mati begitu ya. Jadi akhirnya seperti hamba Tuhan pencabut nyawa begitu ya. Saat saya marah kepada Tuhan, kok mati semua Tuhan?
Saya rindunya mereka hidup Tuhan supaya mereka menjadi saksi bagi anak buahnya. Bahkan ada yang 10 istrinya, saudara. Saya layani. Dan saya layani pendeta ini. Dan saya kasih Alkitab. Saya ajarkan Yesus kepadanya. Karena saya sebelumnya diuji bapak-bapak, pria-pria. Dikirim harimau jadi-jadian untuk mematikan saya di rumah. Tapi saya lawan dengan nama Yesus Kristus. Dan itu semua kalah. Kala jengking dikirim berbaris-baris begitu, saya juga matikan itu. Juga dikirim, karena waktu itu saya masih bujana, dikirim perempuan jadi-jadian untuk menggoda saya di malam hari, tapi saya kalahkan dalam nama Yesus. Setelah itu, dukun ini datang, saudara. Setelah semua kalah, dukun ini datang. Ilmu bapak, ilmu anak tinggi sekali. Siapa gurumu? Ya, katakan. Langsung saya ingat, saudara, berarti ini yang mengirim harimau jadi-jadian dan yang lain-lain. Akhirnya saya cerita di gereja. Gereja itu dulu masih 1. Sekarang gereja itu sudah 4 ya, Pak Konkas ya. Iya, mau disatukan. Ya, saya ceritakan, saya punya guru. Di atas dukun masih ada dukun. Yang lebih kuat dari dukun yang 1. Di atas dukun yang lain ada dukun yang lain. Saya katakan begitu. Tetapi di atas dukun itu semua, itu guru saya. Ya. Dia tidak pakai mantra. Tapi dia berkuasa menjadikan segala-galanya oleh firman-Nya. Maka jadi, saya katakan, siapa gurumu? Dikatakan begitu. Saya buat penasaran. Sampai dia penasaran, saudaraku. Tetapi setelah itu saya katakan, guru saya, di atas segalanya, itu yang mengutus saya. Supaya orang Sunda di Jawa Barat, Sumedang, Parakamuncang, bertemu dengan guru saya. Iya, itu Isa Al-Masih. Kaget dia. Kata guru saya, jangan macam-macam kepada pengikut Isa Al-Masih. Itu penuh kuasa. Maka dengan itu pria-pria yang dikasih Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kita, itu ladang yang harus kita garap. Itu yang harus kita jangkau. Dan seringkali banyak saudaraku yang saya diperhadapkan di sini. EPI garis, semua saudaraku. Saya pernah di sidang berkali-kali, bahkan mau dicelurit. Nyawa taruhannya. Tapi saya katakan, kalaupun aku mati dalam Yesus. Saat ini saya ada di surga. Saya seringkali di sidang. Mengapa pendeta Manurung berani-berani bikin gereja di Gunung Notabene banyak Islam? Oh ya, saya itu diutus Tuhan. Ke Jawa Barat, khususnya Sumedang. Isa Al-Masih tos maut di Kai Palang. Karena musuh orang sadaya. Abi teh belajar sekedik-sekedik bahasa Sunda. Ya, akhirnya masuk. Saya diutus Tuhan supaya orang Sunda masuk surga, bukan masuk gereja. Saya katakan, tongpa saya tuh, jangan bertengkar. Terakhir itu tahun 2015 waktu kita ada EMC di, kalau nggak salah, di resort apa itu ya, Kuandreas ya dulu ya. Ya. Di Springfield ya. Ya, waktu itu kita doa ya. Iya. Ya. Tolong doain karena sekarang dikatakan pasukan putih berpakaian putih EPI garis akan menyerang di kita. Nggak jadi. Dan akhirnya saya dipanggil diam-diam, saudaraku, diundang tanggal hari Jumatnya. Dipenuhi semua balai desa dan luar balai desa banyak. Saya disidang lagi. Mengapa pendeta Manurung berani-berani? Saya bukan berani-beranian, saya katakan. Saya dipanggil Tuhan, diutus Tuhan ke Sumedang. Supaya orang sedayana lebet kasawarga. Saya katakan, saya bersaksi dari kejadian sampai Wahyu dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Di saat saya diberi kesempatan untuk bercerita, saya katakan saya diutus Tuhan, bukan atas kemauan saya. Kalau kemauan saya sebetulnya saya nggak mau jadi Badega Gusti, saya katakan, atau pendeta. Saya itu diutus Tuhan mengabdi di Jawa Barat itu tidak digaji oleh negara. Saya guru agama, saya katakan.
guru agama di SMP negeri, SMA negeri tanpa gaji. Bahkan saya Pak, mengajar mengabdi Bapak Ibu di SMP negeri, SMA negeri untuk pelajaran agama Kristen tidak digaji sepeser pun. Saya katakan, saya membuka ruang kelas di gereja untuk mengajari mereka pengajian, memberikan soal, juga mengirim nilai. Dan saya membina orang-orang supaya mengenal Tuhan dengan benar. Yang mabuk nggak mabuk lagi, yang berjudi nggak berjudi lagi. Saya katakan, yang mau kawin cerai nggak jadi cerai, yang merokok nggak merokok lagi. Saya katakan, pada waktu itu ruangan itu penuh asap karena mereka semua merokok rata-rata. Hanya mukanya merah dan malu. Saya katakan, saya mengerahkan mereka yang merokok tidak merokok lagi, dan saya tidak digaji oleh negara. Saya katakan, yang seharusnya saya digaji oleh kepala desa. Saya katakan, saya membantu jemaah itu taat pajak, tidak mabuk lagi, tidak penjudi lagi, tidak jahat. Saya katakan, itu tugas saya. Mari saya mengajarkan tentang keselamatan. Saya ceritakan maut di kai palang karena nebus orang sadaya udang deh dan naik ke surga dan akan datang. Ingat, saya katakan, tadinya kan menutup memeratakan tempat ibadah itu, silakan tutup tempat ibadah itu karena itu nggak muat lagi, supaya dibuka yang lebih besar. Saya berani mengatakan itu karena Tuhan yang mengutus saya ke ladangnya. Dan ada jaminan yang kekal. Ini saudaraku, justru saya menandatangani supaya ditutup. Saya tidak mau pada waktu itu. Saya tidak berhak untuk menandatangani. Yang menandatangani itu adalah, saya katakan, majelis pusat di Surabaya. Saya katakan begitu. Tuhan kasih hikmat. Tapi lihat, Yesus tidak pernah tertidur. Orang yang dijolimi beribadah, maaf saya pakai bahasa Anda, akan kena ajab, dikatakan begitu. Iya Bapak Ibu, Bapak-bapak, pria-pria, ada yang mati dari mereka. Ada 3 orang yang mati. Ada kakinya yang patah-patah, jatuh. Karena kita di gunung ya, Ko Andres tahu, sama Agus, sama Pak Yudi, sama Pak Daniel juga udah ke tempat kita. DKM-nya itu kakinya patah-patah, karena dia juga yang memprovokasi. Ya. Tetangga mengatakan begini, Pak Pendeta, itu DKM-nya kena ajab. Kenapa? Kakinya patah-patah. Bukan kena ajab, kecelakaan aja, kecelakaan lah, saya katakan begitu. Akhirnya saudaraku, saya tanya, di mana dirawat? Tadinya saya mau besuk saudaraku untuk berdoa. Oh, nggak bisa dibesuk, dia di dukun patah katanya di Sumedang. Berapa lama hanya dia kembali, hanya dia pakai tongkat. Hanya saya ketemu dengan beliau, cerita. Dan akhirnya dia bisa jalan. Saya maafkan dan saya doakan. Tapi setelah itu juga rumahnya ambruk, saudaraku, telan longsor. Tetangganya bilang lagi, Pak, kena ajab lagi, mau dikubur hidup-hidup semua keluarganya. Kok tiba-tiba rumahnya longsor, khususnya kamarnya gitu. Oh, bukan kena ajab. Ya dasar memang gunung, ada mungkin lubang di bawah. Konstruksi bangunannya nggak tepat, akhirnya seperti itu saya katakan begitu. Saya sering ketemu dengan beliau. Kalau ada orang meninggal, saya ngelayat, hanya kita ngobrol. Saudara kasih Tuhan. Saya lihat kerjaan Tuhan GBPS di Sumedang sampai hari ini. Tuhan membela. Baik mungkin banyak perkara yang dari dalam juga, dari luar juga. Dari dalam, saya secara pribadi sudah cerita ke Ko Andreas, Pak Daniel, ya, yang lain mungkin tak usah ya, ada kode etiknya ya. Ya, tapi Tuhan bela. Saudaraku, saya diutus, bapak-bapak diutus, menjangkau keluarga. Mari katakan, kita dipanggil untuk maksud penyelamatan itu. Keluarga kita semua, suku kita, suku Chinese, itu masih banyak yang harus kita jangkau. Di tengah pandemi ini, saudaraku, kita butuh, banyak orang butuh untuk dilawat Tuhan. Tidak punya pengharapan. Iya. Tapi saya saudara diberi kuasa.
Mereka katakan jika Roh Kudus turun atasmu, engkau diberi kuasa. Kisah 1 ayat 8. Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Ya. Yaitu Roh Tuhan itu yang membuat kita diberi power, kuasa, dunamos dikatakan. Hingga sampai hari ini, saudaraku, power, kekuatan dari Tuhan itulah yang memberikan semangat sampai hari ini saya bekerja dalam Tuhan. Kalau saya ingat, saudaraku, saya bekerja, berusaha berdagang di Jakarta itu enak sekali, banyak uang. Tetapi tidak kalau kita banding-bandingkan, luar biasa bahagianya kita melayani Tuhan. Tuhan nyatakan luar biasa. Siapapun kita saat ini yang hadir di Zoom ini, saudaraku, baik kita mungkin sebagai pendeta, gembala, pengusaha, karyawan, ingat bahwa kita dipanggil untuk bekerja di dalam Tuhan untuk menyatakan keselamatan. Bahkan dikatakan, aku memanggil namamu. Maksud penyelamatan itu dikatakan penyelamatan. Ayat yang ke apa tadi itu, Andreas? Aku ini Tuhan telah memanggil engkau, kaum pria-pria AMC, ACC, GPPS yang ada di Indonesia, Jawa Barat, bahkan kita untuk maksud penyelamatan itu dan memegang tanganmu, tangan kananmu. Artinya kita disertai, diberi kemenangan, gitu ya. Untuk apa? Disilakan untuk masuk penyelamatan telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jika dikatakan untuk masuk penyelamatan, itu luar biasa. Ya, kita diberi kesempatan di agape. Ya, saudaraku, mari kita bergandeng tangan, kita dukung gembala, tim gembala kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ladang misi kita itu adalah pekerjaan atau lingkunganmu. Buka kelompok-kelompok doa. Dimulai dari doa. Itu ladangmu yang sudah menghuni. Saya pernah baca, saudaraku, penginjilan dalam doa. Kalaupun kau nggak bisa bercerita tentang Yesus, tapi kita berdoa, itu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dikatakan begini oleh R.C. Polso, ceritakan dulu tentang kamu kepada Tuhan sebelum engkau ceritakan Tuhan kepada tetanggamu. Ceritakan dulu keluargamu, sukumu, Mandarin Chinese, kepada Tuhan sebelum Tuhan Yesus engkau ceritakan kepada sukumu. Itu yang saya lakukan. Maka saat ini, saudaraku, saya dengan anak saya selama pandemi ini lari pagi dan berdoa untuk semua rumah ibadah yang ada di daerah kita. Saya ceritakan Tuhan, saya ceritakan mereka kepada Tuhan. Bukan cukup hanya di situ, tapi saya ceritakan Tuhan kepada tetangga, kepada ustadz, kepada kiai sampai hari ini. Doakan. Ada 2 ustadz minta Alkitab di pandemi ini, saudaraku. Saya katakan saya akan kasih. Tapi saya beli dulu materai 10.000, saya katakan, supaya ada perjanjian di atas materai. Membuat perjanjian bahwa saya terima kitab suci ini supaya mengenal Isa Al-Masih. Pernah sudah saya kasih dulu, katanya dikasih ke orang lain. Ada yang minta. Dan sudah banyak Alkitab yang kita beri kepada orang-orang. Saudaraku, singkat ya. Tapi saya dan saudara dipakai Tuhan. Kalaupun engkau tidak bisa bersaksi, tapi doakan dulu. Ceritakan mereka kepada Tuhan dalam hatimu. Saya kira GPPS Agape itu besar. Banyak orang-orang yang berpotensi di dalam. Tapi saya rindu, bukan hanya didengar. Dalam AMC ini, saudaraku, pembicara-pembicaranya itu adalah kelas nasional, bahkan internasional. Tetapi jangan sampai di situ saja. Kita action. Mari kita buka ladang-ladang misi kita menyebar di seluruh Bandung luas. Padi sudah menguning. Sekarang iblis menyatakan anak
imunnya lemah, hanya kena COVID dari Bapa tanpa syarat. Mari kita saudaraku, pria-prianya Tuhan, siapapun kita dipakai Tuhan. Saya dulu orang bejat, orang jahat, tapi dapat dipulihkan Tuhan dan dipanggil Tuhan. Saudaraku, singkat cerita, setelah saya dipanggil pulang kami, sebarkan berita surga keselamatan bagi semua orang, bahkan keluarga besar saya, mertua saya, semuanya saudaraku kita saksikan Yesus. Sambil berjalan seiringnya seperti kisah Rasul itu, menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung dunia itu sekaligus bertahap, ya, dan kita lakukan itu terjadi. Mertua saya dan orang tua saya semua sudah meninggal, tetapi semua di dalam doa. Amin meninggal, amin meninggal. Setelah kita doakan, amin meninggal, gitu ya. Dan berapa dukun juga setelah kita doakan, amin meninggal juga. Puji Tuhan, itu saja mungkin singkat cerita. Menyemangati saya, begitupun pria-prianya Tuhan. Amin. Bergerak bersama-sama, bekerja sama, kompak. Kita tetap kuat, berdoa, komitmen. Ya, saling menopang satu yang lain, saling mendoakan satu yang lain. Begitupun yang kita sampaikan sampai hari ini di sini. Ya, puji Tuhan. Hingga saya lihat Jawa Barat, Indonesia, GPPS berdiri untuk menyatakan kasih Tuhan, menyatakan keselamatan, dan banyak orang-orang yang diselamatkan. Sekarang banyak antri menuju neraka, banyak orang yang mati karena COVID, tiba-tiba mati. Saya berdoa begitu kepada Tuhan, Tuhan, Yesus mati, gitu ya. Bersediakah pria-prianya AMC atau kita semua yang ikut Zoom ini bekerja di dalam Tuhan? Amin, bersedia ya? Bersedia ya? Bersedia. Apapun profesimu, usahamu, itu adalah pelayanan ladang Tuhan yang mengundi. Karyawanmu, semuanya. Jangan sampai tidak diceritakan Yesus kepada mereka. Saya punya bapak angkat banyak orang Sunda, saya ceritakan Yesus. Sampai ke Malangbong, ya. Saya mudik gitu ya, cerita tentang Isa Al-Masih sampai hari ini. Puji Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada yang berwenang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bang Lar, bisa langsung doa dulu untuk firman? Tuhan Yesus ya? Oh, saya aja ya? Ya, atau siapa? Oke. Siap, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan lewat firman-Mu, pesan yang kuat dan menyentuh hidup kami. Ada rencana Tuhan yang besar atas hidup kami, satu rencana penyelamatan atas bangsa-bangsa, atas setiap kota dan keluarga-keluarga kami Tuhan. Dan inilah kami Tuhan, pakailah kami menjadi alat Tuhan, supaya sungguh berita Injil itu boleh dinyatakan dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Memberkati Bapak Pendeta Larmin Manurung yang Tuhan sudah pakai di Gereja GPPS Batu Penjuru di Parakan Muncan. Bila kuasa dan pengurapan Tuhan senantiasa menyertai setiap pelayanannya, memberkati keluarga, kehidupan Tuhan, pria-prianya Tuhan, boleh mengalami sentuhan tangan Tuhan, sentuhan hati Tuhan lewat firman-Mu, dan kami dipersiapkan Tuhan bekerja di ladang Tuhan. Terima kasih Bapak, Roh Kudus menuntun kami, seturut dengan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak Bapak Pendeta Larmin Manurung. Saya biasa panggilnya Bang Lar mulu ya. Iya, saya juga. Iya, firman Tuhan yang sangat kuat buat kita ya, menjadi pesan yang kuat buat kita, menjadi ada sentuhan buat kita juga untuk terus makin giat bekerja di ladang Tuhan. Apapun yang Tuhan sudah percayakan, kita tekuni dengan
maksimal, kita tekuni dengan sebaik mungkin sehingga apa yang kita kerjakan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat, bukan hanya berkat buat Amin. teman-teman kita di dekat kita, tapi berkat juga buat orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Oke, karena waktu cukup 8:49, saya persilahkan langsung aja ke tanya jawab. Untuk sesi pujiannya kita lewat dulu. Silakan buat teman-teman pria-prianya Tuhan yang mau kasih pertanyaan, kelihatannya hanya bisa 1 atau 2 aja. Ayo, kesempatan untuk berbagi, kesempatan untuk bertanya juga supaya semakin kuat kita mengerti tentang firman Tuhan. Silakan. Ya, selamat malam lagi. Oke, Pak Benta, pertanyaan 1 menit ya. Ya, oke. Mau lihat teh. Lihat tes ya. Mohon Pak Larmin. Kenapa Pak Larmin ini Pak? Iya. Mohon mau lihat teh. Atur Sama pisan. musim pandemi Sama ini Sunda. kita banyak di pandemi ini ada work from home dan field. Ini menarik sekali buat saya Pak Larmin. Saya pisan Ya. pengalaman kesaksiannya saya pisan. Nah, aktivitas apa yang Pak Larmin selama pandemi ini dapat membagikan pengalaman Bapak? Ya. Itu pertanyaan saya dulu satu. Heeh. Yang keduanya, ya bekerja di ladang Tuhan ini identik dengan tabur tuai. Apa betul Pak? Mungkin sekian dulu pertanyaan saya. Mau lihat teh lagi Pak? Hatur nuhun. Silakan Pak. Siap. Hatur nuhun, Ya, selama pandemi ini kita banyak di rumah ya, pray at home ya. Kita ada misbah keluarga pagi, siang, sore. Setelah itu di tengah-tengah celah itu kita pagi saya ajak anak saya doa keliling sama olahraga. Ya, baca firman pagi sore itu 10 pasal ya. Mantap. Sambil share dan saya pimpin